Kan saya ngelakuin itu sama anak saya sebagai bentuk kasih sayang, Mbak. Sampai terakhir ketemu ya dia emang ngerasa aku tuh bukan korban gitu. Itu tuh kasih sayang ayah sama aku. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi dengan Nia di Cerita Nia. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Fenomena kekerasan di era globalisasi semakin sering terjadi. Berdasarkan data Komnas Anak, diperoleh pengaduan kekerasan terhadap anak sebanyak 3.087 kasus. Nah, berdasarkan data yang sudah Nia jelaskan tadi, kasus insest memiliki jumlah memang paling rendah dibandingkan bentuk kekerasan seksual lainnya. Namun demikian, bukan berarti kasus ini dapat diabaikan dan tidak dianggap penting untuk segera ditangani. Seperti kasus yang pernah Nia tangani di daerah Jakarta. Beberapa waktu yang lalu, Nia berkesempatan untuk melakukan asesmen dengan korban, kemudian dengan tersangka dan ibu dari korban. Nah, sahabat anak Indonesia, begini kronologisnya. Jadi saat itu di bulan Januari korban dengan inisial A sedang tertidur di kamarnya. Jadi dia tiduran itu sambil main handphone. Terus tiba-tiba ayahnya masuk nih ke kamarnya A dengan alasan katanya mau cari sinyal. Nah, kemudian datang masuk kamar terus menghampiri korban, menghampiri A. Nah, tiba-tiba ayahnya tuh tidur nih di sebelahnya, terbaring, maksudnya berbaring di sebelahnya A. Nah, saat berbaring itu ayahnya memutar video porno dan mengajak A untuk menonton video porno tersebut gitu. A nggak berani nolak juga, terus kemudian dia mengiyakan dan nonton ini bersama ayahnya. Nah, itu kejadian yang pertama. Setelah kejadian itu, keesokan harinya ayah A ini pulang bekerja sekitar jam 2 dini hari. Dia datang masuk ke kamar A, kondisinya A lagi tertidur pulas. Kemudian dia kaget karena memang merasa ada yang menyentuh badannya gitu, kayak misalnya meraba, mencium tubuhnya dia gitu. Sampai akhirnya ayahnya membuka celananya, kemudian melakukan hubungan seksual terhadap A. Kemudian di situ A hanya diem dan dia pura-pura tidur karena takut. Nah, setelah melakukan kejadian yang pertama ini, ayahnya mengatakan, maafin ayah ya kak gitu, dia sempat bilang kayak gitu. Kemudian meminta A untuk tidak memberitahu kepada orang lain gitu, seperti memberikan ancaman gitu sih. Itu kejadian yang pertama. Kalau ditanya kepada A misalnya beberapa kali mereka melakukan, sudah lebih dari 10 kali. Jadi A itu nggak tahu jelas tuh kira-kira berapa, karena rentang waktunya dari bulan Januari sampai bulan Mei gitu. Kemudian A juga tidak berani memberitahukan kasus ini misalnya kepada ibunya, kepada orang lain gitu, karena memang ayahnya memberikan ancaman dan mengatakan bahwa ayah itu sama kamu sayang gitu. Jadi apa yang ayah lakukan terhadap kamu itu adalah sebagai bentuk kasih sayang ayah sama kamu gitu. Jadi ya udah, anaknya yang nurut aja. Selain itu juga dia akan diberikan ancaman gini. Kalau misalnya nggak mau, ya dia nggak akan dikasih uang saku gitu. Jadi memang setelah setiap melakukan hubungan seksual itu ayahnya memberikan uang 10-20 ribu kepada A gitu. Nah, kejadian ini terus berulang karena memang ayahnya itu selalu mengajak A untuk berhubungan seksual itu ketika ibunya atau adik A, karena A itu kan hanya 2 bersaudara, adiknya satu perempuan juga tapi usianya masih di bawah 10 tahun. Ketika ibu atau adiknya sedang tertidur pulas, atau ketika ibu sama adiknya lagi keluar nggak ke rumah, karena kan ibunya memang setiap sore itu ikut pengajian di daerah rumahnya gitu. Nah, itu jadi terus berulang tentang kejadian itu dari Januari sampai bulan Mei. Saat itu pertama kali ibunya itu pulang sore dari selepas pengajian, dia pulang ke rumah, dia kaget karena dia ngeliat suaminya sama anaknya dengan mereka dua-duanya nggak ada yang menggunakan pakaian, misalnya mereka lagi berhubungan seksual gitu, kaget gitu. Tapi saat ditanyakan ke ayahnya, enggak kok, lagi mandiin anaknya gitu. Jadi kejadian pertama itu sekitar bulan Februari, jadi istrinya itu ngelihat tuh mergokin kejadian. Nah, kejadian kedua itu sekitar bulan Mei, jadi di awal Mei itu, saat itu
sudah tidur nih, maksudnya dia sama suaminya udah dalam kondisi memang mau tidur bareng-bareng, terus tiba-tiba terbangun terus ngeliat suaminya tuh kok nggak ada nih di sebelah saya, nih kemana, dia cari kan. Akhirnya waktu dia cari ternyata dia ngeliat suaminya dengan kondisi tanpa busana tuh lagi di kamar anaknya dan kondisinya memang sedang melakukan hubungan seksual gitu. Tapi yang ibunya bilang anaknya itu memang sedang tertidur pulas gitu. Tapi saat dikonfirmasi ke anaknya, memang setiap ayahnya mengajak melakukan hubungan seksual gitu, ya anaknya pura-pura tidur karena memang takut terhadap ancaman dari ayahnya. Apalagi kalau misalnya ayahnya sedang dalam pengaruh dari alkohol kan gitu. Ya yang jelas kalau dengan ibunya ngelapor ke Komnas itu harapannya memang dapat dukungan dari Komnas Perlindungan Anak supaya memang pelaku segera ditangkap gitu, misalnya dapat hukuman gitu, karena dia udah mergokin sampai 2 kali. Nah, tapi berbanding terbalik nih sama si anak, karena si anak sendiri itu nggak mau ngelaporin ayahnya gitu, karena menurut dia nanti aku sekolahnya gimana kalau misalnya ngelaporin ayah, terus kalau misalnya ayah di penjara, terus kita dapat uang dari mana, dapat jajanku dari mana, kayak gitu-gitu. Makanya antara anak dan ibu ini kayak berseberangan gitu, nggak satu keputusan yang sama gitu, karena ibunya kekeh mau ngelaporin ayahnya tapi si anaknya nggak mau ngelaporin gitu. Dan memang secara emosional juga anaknya itu cenderung lebih dekat sama ayahnya gitu. Dan sama si kedua anak ini, jadi si A dan adenya itu memang kelihatan lebih dekat gitu sama ayahnya dibandingkan sama ibunya. Dan sampai terakhir ketemu ya dia emang ngerasa aku tuh bukan korban gitu. Itu tuh kasih sayang ayah sama aku gitu. Ayah bilang kalau itu bentuk kasih sayangnya sama aku gitu. Jadi memang penanaman itu sih yang memang udah diterapin sama ayah. Jadi ya udah, dia ngerasa makanya dia sangat marah banget tuh ketika dia tahu ibunya melaporkan ayahnya ke kantor polisi. Tapi sebenarnya nih pas kejadian pertama itu kan ibunya tahu, terus dia lapor ke Komnas. Kemudian dia sempat pergi gitu dari rumah, ngebawa 2 anaknya ini untuk pergi dari rumah itu gitu. Maksudnya supaya nggak kejadian terulang lagi nih sama anaknya. Dia pergi ke rumah orang tuanya gitu. Setelah dia balik lagi ke Jakarta, dia nggak tinggal sama suaminya, dia lebih memilih ngontrak sendiri, akhirnya bekerja sebagai buruh cuci. Nah, ayahnya tahu kan mereka tinggal di mana nih gitu, di daerah Jakarta, tinggal di daerah tersebut, disamperin lah setiap harinya gitu, terus kayak ngebujuk supaya balik lagi ke rumah gitu, rujuk seperti sedia kala kayak gitu. Tapi ibunya kan kekeh nggak mau gitu, karena memang ya udah, orang udah 2 kali gitu, menurut ibunya ini akan terulang lagi gitu. Tapi nih anaknya itu dia lebih memilih tinggal bersama ayahnya. Ketemu sama pelaku itu 2 kali, dari pertama ketemu sampai kedua ketemu dia nggak mengakui kalau dia melakukan hubungan seksual sama anaknya gitu. Dia bilang orang saya cuma membelai rambutnya, terus saya cuma ngelus badan anak saya aja gitu. Emang itu dikatakan sebagai bentuk pelecehan seksual, dia bilang gitu. Dia pun sendiri sebenarnya nggak bisa sih bedain antara pelecehan seksual sama kekerasan seksual gitu. Kan saya ngelakuin itu sama anak saya sebagai bentuk kasih sayang, Mbak. Faktor yang membuat pelaku melakukan itu, kalau berdasarkan dari cerita anaknya atau suaminya, kan ayahnya ini memang terlalu sering minum alkohol gitu. Terus kalau cerita dari si terduga pelaku sendiri ini, dia ngelakuin karena memang dia ngerasa dia ngerasa istrinya itu tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik gitu, misalnya nggak bisa merawat suami dengan baik gitu, karena memang terduga pelaku ini kan pekerjaannya sebagai seorang supir gitu. Terus dia dia selalu berangkat pagi terus pulang larut malam gitu, jam 2 dini hari, jam 3 gitu. Dia ngerasa ketika dia pulang istrinya dalam kondisi yang tidur, nggak pernah menyambut dia ketika dia baru pulang, kemudian tidak menyiapkan makan gitu. Dia juga ngerasa nggak suka sama aroma tubuh yang dikeluarkan sama istrinya gitu. Kemudian cara berpakaian istrinya juga menurut dia nggak menarik gitu. Hal-hal itu sih yang ngedorong dia akhirnya, ya dia ngerasa hubungan rumah tangganya sama istrinya menurut dia nggak ngerasa puas gitu. Jadi dia akhirnya melampiaskan hubungan seksualnya kepada
anaknya si A tadi menggunakan ancaman yang bersifat manipulatif gitu. Jadi si pelaku ini bersikap manipulatif, misalnya persepsi yang diberikan pelaku terhadap korban A ini tentang hubungan seksualnya yang selama ini memang sudah dia lakukan itu sebagai bentuk kasih sayang gitu. Jadi memang itu yang dia tanamkan sejak awal terhadap anaknya gitu. Dimana si pelaku ini memang memanfaatkan kenaifan atau keluguan dari korbannya. Jadi si pelaku kayak ya udah berjanji misalnya nanti ke depan gak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu misalnya gini, pelaku memohon maaf kemudian korban tidak mau melaporkan kasusnya di pihak kepolisian gitu. Karena sudah misalnya melihat ayahnya menyesal, kemudian atau sebagai istri juga sudah melihat menyesal, kan akhirnya melihat lebih kepada oh iya dia nggak akan mengulangi gitu. Memang itu merupakan sikap manipulatif yang ia munculkan untuk meminimalkan konsekuensi dari perilakunya dengan mengatakan bahwa aku sudah menyesal melakukan itu gitu. Dia mengatakan itu terhadap istri dan anaknya gitu. Kemudian kenapa ini juga bisa terjadi lebih kepada pelaku melakukan hubungan seksual terhadap anaknya karena memang adanya faktor kesempatan gitu. Jadi setiap ada kesempatan dia terus melakukan dan secara berulang-ulang gitu. Melihat kasus yang sebelumnya udah dijelasin tadi itu kayak sebagai sebuah pembelajaran buat sahabat anak Indonesia gitu, bahwa memang mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan seksual sejak dini itu sangat penting. Kenapa? Karena dari situ juga anak jadi lebih tahu, mereka juga lebih paham mana yang baik, mana yang nggak baik. Terus juga mereka lebih paham mana sih yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan, atau mana yang boleh orang lain pegang terhadap tubuhnya, mana yang orang lain nggak boleh pegang, dan siapa nih orang yang boleh megang bagian tubuhnya dia sama yang nggak boleh, kayak dia lebih paham gitu. Nih kalau meskipun misalnya ayahnya sendiri, ya dia tahu misalnya yang batasan mana nih dari ayahnya yang boleh atau batasan mana dari kakaknya atau lingkungannya yang boleh gitu. Itu paling nggak memang memberikan pemahaman yang lebih terhadap anak gitu. Terutama misalnya gini, dalam satu keluarga memiliki anak sepasang laki-laki dan perempuan, sebaiknya memang mereka dipisahkan misalnya dalam hal tidurnya gitu. Karena kenapa? Ruang privasi itu sangat penting buat anak gitu. Apalagi misalnya sepasang laki-laki dan perempuan gitu. Itu juga untuk menghindari terjadinya kasus yang sama gitu. Jadi ke depan kita juga bisa lebih aware terhadap hal-hal yang seperti ini. Sekian cerita Nia untuk kali ini. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin berbagi cerita dengan Nia, boleh komen di bawah ini. Dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Nia selanjutnya.